Kristen ketika dia di atas mimbar atau sementara berbicara di orang banyak selalu berkata shalom, gitu ya. Shalom, ya. Shalom buat semua artinya damai sejahtera pada kita semua, ya. Oma-oma, opa-opa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nama saya Revinaldo Waani. Tak kenal maka tak sayang, ya katanya ya. Jadi saya memperkenalkan diri dulu gitu supaya oma-oma, opa-opa di sini tahu siapa saya gitu ya. Tapi kalau saya memperkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang, harus disayangi saya gitu ya. Setelah kenal saya harus disayang. Saya percaya oma-opa, saudara-saudara sekalian menyayangi saya. Kita saling mengasihi ya satu dengan yang lainnya. Makanya saya berada di tempat ini itu karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan merubah kehidupan saya. Nama saya Revinaldo Waani. Saya memang tadi dikatakan saya tinggal di Amerika bersama dengan kedua anak saya. Ya, waktu saudara kenal Tuhan, ya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika saudara meninggal, kita semua meninggal, kita tutup mata di dunia ini. That's okay, gak apa-apa. Tapi kita akan buka matanya dalam sekejap kita ada di surga. Haleluya. Itu indahnya kalau kita itu ada di dalam Tuhan, ada mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kita kenal siapa Tuhannya. Nama saya Revinaldo Waani. Tadi udah anak saya 2, istri saya yang pertama sudah meninggal dan akhirnya menikah dengan namanya Ibu Helda yang menyanyi di sini tadi istri saya sekarang. Punya talenta yang luar biasa seperti Oma. Seperti Oma siapa namanya? Oma Betty. Suaranya bagus sekali, suka menyanyi, suka menari. Hatinya luar biasa ini ya. Mau apa? Menari, memuji Tuhan. Walaupun Ibu Betty masih Muslim. Oh, haleluya, Tuhan jamah ya. Tuhan jamah. Itu perkenalan saya. Saya berada saat ini di Indonesia untuk melangsungkan pernikahan dengan istri saya, dan saya menikmati Indonesia dengan luar biasa. Saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berjalan-jalan di Indonesia ini, walaupun hanya beberapa kota, tapi itu satu anugerah yang Tuhan berikan buat saya. Saat ini Tuhan kirim ke tempat ini bersama-sama dengan oma opa. Haleluya. Tadi waktu saya di rumah, saya mempersiapkan firman Tuhan, sampai di sini Tuhan bilang, no, bukan itu firmannya. Tuhan mau berbicara kepada kita semua, mempersiapkan diri kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Sewaktu kita berada di dunia ini, dari waktu kita dilahirkan, muda, dan sekarang sudah menjadi tua. Tidak apa-apa. Karena apa? Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang. Kalau kita diselamatkan, Yesus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita semua. Tujuannya untuk supaya kita itu masuk di dalam surga yang kekal. Mana firman-Nya? Oke, kita lihat ya firman Tuhannya. Yohanes 14, saya bacakan ya. Mungkin oma opa saya nggak lama-lama untuk ini ya. Nanti kita makan sama-sama. Kita makan rohani, terus kita makan jasmani. Dapat berkat yang luar biasa ya, dari Tuhan Yesus maupun dari kita semua. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dikatakan begini. Ini Tuhan Yesus yang bicara. Tuhan Yesus, dia bicara begini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di mana rumah Bapa? Surga. Di surga tuh banyak tempat tinggal. Kita semua bisa ditampung di sana. Di sini rumahnya kecil ya, Ibu Sri ya. Menampung ini bisa berapa orang? Tapi di surga luas sekali. Bisa menampung kita semua. Dan ketika kita berada di sana dikatakan, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Waduh,
Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ini, Dia kembali ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Tempatnya di surga. Bukan seperti begini. Ini, aduh, ya panas, ya kan? Tidak nyaman. Tapi di surga sana, tempatnya sangat nyaman. Sangat indah. Yang tidak bisa kita bayangkan, ya. Sebentar kita juga akan ke sana, gitu ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku, Yesus dikatakan akan datang kembali. Dia akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Wah, luar biasa. Dia bilang, dia datang ke sana, ke surga, disediakan tempat buat Oma Betty, untuk Pak Baktiar, untuk Ibu Sri, untuk Ibu Inge. Aduh, cantik sekali namanya, Ibu Inge. Ada Bapak Budi, Pak siapa tadi? Vicky, oh, Tony, Pak Tommy, Fandi, Bapak Fandi, Bapak George, dan ini Pak Iwan. Dan ini yang lainnya Ibu Betty, Ibu Tili, Andrew, Ibu Carol, Ibu Helda, dan buat saya. Dia menyediakan tempat. Dan dia datang kembali ke dunia ini nanti. Ayo ikut saya kembali ke rumah Bapa. Kita akan tinggal di sana selama-lamanya, di surga yang mulia. Tidak ada kesusahan, tidak ada tangisan, tidak ada sakit penyakit. Kita tidak menikmati ini yang namanya kursi roda di sana. Nggak ada lagi. Tapi kita akan bersuka cita, kita akan menari, kita akan memuji Tuhan, karena Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Dikatakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, luar biasa. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, kita sebagai manusia kita selalu bertanya-tanya. Thomas juga demikian, murid Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini problem manusia saat ini. Dia sudah ada di dalam Tuhan, dia sudah melayani Tuhan, tapi dia tidak tahu kemana jalannya. Padahal Thomas waktu itu sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, gitu ya. Sudah berjalan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan. Tapi Thomas, nah Tuhan, tunjukkanlah jalan. Sekarang ini banyak di dunia ini dibilang, tunjukkanlah kami jalan, tunjukkanlah kami jalan. Orang-orang di luar sana, mereka menangis, jiwa mereka, walaupun mereka hidup, tapi mereka tidak tahu jalannya. Tunjukkan kami jalan, tunjukkan kami jalan. Mereka tidak tahu jalan ke surga. Mereka hanya tahu jalan ke panti asuhan. Mereka hanya tahu jalan ke Indomaret, ya. Tapi jalan ke surga, mereka banyak yang berteriak, oh Tuhan, kemana harus kami pergi? Ketika kami mati, kemana kami harus pergi? Tapi Tuhan, ketika Thomas bilang begitu, lalu kata Yesus, perhatikan ini baik-baik. Thomas berkata, mana jalannya Tuhan? Mana jalannya? Padahal dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan itu, dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, kalau saudara saya tadi beriring-iring ya, beriring-iring, saya tidak tahu jalan menuju ke panti asuhan ini. Saya tidak tahu, karena saya kan tinggalnya di tempat lain gitu. Jadi saya harus ada penuntun. Penuntunnya yang di depan adalah Bapak Ivan, tadi yang main gitar. Kalau tidak ada Bapak Ivan, saya tidak bisa datang ke tempat ini. Nggak tahu, saya bisa nyasar kemana-mana. Bapak Ivan yang iring saya menuju ke tempat ini. Ya, jadi waktu ketika saya datang ke tempat ini, saya bersyukur karena ada petunjuk jalan melalui Bapak Ivan. Demikian juga dengan Yesus.
Dia sudah datang dari surga. Dia ke tempat ini dan dia kembali ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan dia sudah tahu di mana surga. Dan dikatakan, akulah jalan. Mari, Oma, Opa, ya itu Bapak Ivan dan ya Ibu Hana, ya beli buat kita minuman, ya minuman, ya. Nanti kita akan makan dan minum sama-sama. Oke? Jadi Yesus mengatakan bahwa akulah jalan. Jalan itu dia jalannya. Saudara, kalau mau masuk di dalam kerajaan surga, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dikatakan, akulah jalan, bukan hanya jalan, tapi dia yang benar, kebenaran dan hidup. Dia yang memberikan kehidupan bagi kita. Saat ini saya ada sebagaimana saya ada, saya hidup di dunia ini karena Yesus yang memberikannya. Kesaksian panjang sekali di belakang saya. Sebenarnya mungkin saya tidak bersama-sama dengan Bapak dan Ibu. Mungkin ada kesaksian-kesaksian. Saya mungkin sudah mati. Tapi karena Tuhan, ketika saya kembali kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan kepada saya. Dan dia memberikannya sesuai dengan rencananya. Bab Oma Opa, saya percaya ini firman Tuhan. Terima firman itu di dalam hati bahwa hanya melalui Yesus, ya. Walaupun Oma Opa yang ada di tempat ini, ya, dengan keterbatasannya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita meninggikan Dia, karena Dia yang membawa kita adalah Allah yang setia. Dia datang ke dunia ini, tahu nggak? Pernah nggak membayangkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu datang dari surga ke dunia. Dia sebenarnya kehidupannya oke-oke aja di surga. Dia itu kehidupannya enak. Tapi ketika dia datang ke dunia ini, dia hidup dan dia merasakan tidak nyaman sebenarnya kehidupannya. Karena dia tahu dia harus berkorban untuk saudara dan saya. Saudara, kenapa dia tidak nyaman? Ketika dia tahu dia harus berkorban untuk menebus dosa dan kesalahan kita, dia harus dicabik-cabik. Tubuhnya hancur. Dia berdoa di Taman Getsemani sampai ketakutan keluar darah. Kalau saudara pernah tahu, dia ketakutan, dia nggak nyaman hidupnya. Dia harus dirobek dagingnya, dia harus dimahkotai duri. Tapi hatinya hanya satu, untuk menyelamatkan kita semua. Hanya menyelamatkan kita semua. Tidak ada lain. Dia harus berkorban. Ketika dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, pergi kepada Bapa, dan dia siapkan jalan bagi kita semua. Amin. Ada sukacita? Karena firman Tuhan yang luar biasa, ya. Bukan saya yang katakan, ini firman Tuhan. Saya hanya menjabarkan. Tapi Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita masuk di acara sebelumnya, saya mau berdoa, ya. Berdoa buat kita semua. Kesehatan, siapa yang memberikan kesehatan? Tuhan, ya. Dia tahu waktu dia ada di dalam dunia ini, 80% dari kegiatan Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Dia memperhatikan kita semua, ya. Dan saya percaya Tuhan Yesus ada di sekarang di tempat ini. Saya akan berdoa buat kesehatan. Ada lagi? Saya mau catat dulu nama-namanya nih. Saya mau catat dulu nama-namanya. Ada pulpen? Oke, sekarang kita mau berdoa, ya. Tapi sebelum kita berdoa, saya mau kasih tahu. Waktu kita berdoa, satukan hati kita. Kita minta kepada Tuhan. Kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami mau berdoa, ya Tuhan, untuk Ibu Deti, Pak Bakhtiar, Ibu Inge, Bapak Diki, Bapak Tommy, Bapak George, Bapak Irwan, dan Pak Andi, ya Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini, ya Tuhan, buat kesehatan mereka, ya Bapak. Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, ya Bapa.
Tapi kami tahu pasti Tuhan, Engkau mengasihi mereka ya Tuhan Yesus. Engkau mengasihi mereka sehingga Engkau mau mati untuk kehidupan mereka. Engkau ganti segala sesuatunya ya Tuhan. Bahkan firman-Mu mengatakan, oleh bilur-bilur-Mu di atas kayu salib, Tuhan Engkau menyembuhkan sakit penyakit. Oleh sebab itu kami percaya Bapa bahwa Engkau akan menolong Oma dan Opa di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan tolong mereka ya Bapa di dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bawa di dalam iman percaya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan Yesus. Walaupun di masa tua mereka ya Bapa, mereka boleh Tuhan melihat Engkau yang menolong mereka di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah Yesus, memagari mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Saya claim Tuhan Yesus, kehidupan mereka Tuhan dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Sri yang mengelola tempat ini. Berikan hikmat kebijaksanaan, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Dan berikan orang-orang yang mau membantu Tuhan Yesus Panti Werda ini ya Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan, biarlah Tuhan cukupkan Tuhan Yesus. Baik kebutuhan jasmani mereka ya Tuhan, Engkau pelihara mereka. Engkau pelihara melalui Ibu Sri Tuhan sebagai pemimpin di tempat ini ya Bapa. Engkau Tuhan tolong juga ya Bapa kebutuhan rohani mereka. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus, Engkau sendiri yang akan memenuhinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah tempat ini, diberkatilah tempat ini, diberkatilah tempat ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami mau berdoa untuk Andrew dan Mama yang mau pulang, Ibu Tili yang mau kembali ke Manado ya Tuhan Yesus. Tuhan juga tolong berikan cuaca yang baik ya Tuhan Yesus. Tidak ada satu rintangan sehingga mereka boleh tiba dengan selamat Tuhan di Manado ya Tuhan Yesus. Tidak kekurangan satu apapun. Juga Engkau akan mengawali pesawat mereka dengan memagari dengan pasukan malaikat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami semua yang hadir di tempat ini, boleh Tuhan Yesus, Engkau juga memelihara kami, Engkau juga menolong kami di dalam pergumulan kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang kami alami, apa situasi-situasi yang tidak enak sekalipun, walaupun kami tahu Tuhan, di depan sana kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami tahu kami mempunyai Engkau yang sudah ada di depan sana, yang sudah tahu akan kebutuhan-kebutuhan kami, yang menyelamatkan kehidupan kami, yang memberikan segala yang menjadi kerinduan kami, yang doa-doa kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu sampai pada akhir zaman. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus ya Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Sukacita. Haleluya. Oma-opa dari Ministry Jesus Calling ada bingkisan.
lagu ini saya suka sekali lagunya. Dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita masih hidup, kita ada kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, ini refnya ini saya ganti. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku. Waktu dikatakan aku masih kuat, sebenarnya kita semua ini masih kuat gitu ya. Walaupun kita tidak berdaya lagi, kita dikatakan tidak berdaya lagi sudah di tempat tidur, tapi kita masih bisa jadi berkat. Kita masih bisa berdoa buat orang lain. Ketika kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, kita masih bisa jadi berkat. Jadi saya ganti kata-katanya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti ku tak ada lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi kalau kita sudah tidak ada, ya kita sudah tidak bisa memberkati. Selama kita masih ada, kita bisa menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa ya. Kita tutup, kita mau makan sama-sama. Haleluya.